Apa sangkutannya Iblis Baranempur dengan dirimu? Awalnya seperti ini. Pernyataan yang kau sampaikan sebenarnya itu bisa saja memang karangan dari dirimu. Saya meminta apa yang kau ucapkan ini kau bisa membuktikannya. Dan kau memiliki tujuan untuk menggagalkan bangkitnya Baranempur. Saya akan buktikan pertemukan saya dengan makhluk yang sekarang katanya dikurung. Baiklah, mari ikutlah saya. Mari. Kita sudah sampai di tempat pengurungan makhluk itu. Dia ada di sebelah sana. Kau mengenal suara saya? Iya. Siapa saya? Mana? Bahkan dia menghafal suara. Saya butuh perwakilan dari Akbar. Dia membalikkan fakta bahwasanya saya yang melakukan itu. Jadi yang kau pikirkan, makhluk itu adalah suruhan dari Akbar. Oh, tentunya. Silakan. Hei, pengecut. Kemana kau? Kaulah yang telah memerintahkan manusia ini untuk membuat kekacauan. Kau mengenalinya? Tidak. Kau dengar sendiri manusia. Kau anak buah saya? Iya. Kau akan menuruti semua perintah saya? Iya. Bunuh dia. Tunggu dulu, tolong hentikan. Jangan ada kekerasan di sini. Mundurlah Tuan Hakim, saya akan membuktikan. Tenang Tuan Hakim, saya punya cara. Bunuh dia sekarang. Kenapa kau ragu-ragu? Bunuh dia sekarang. Kenapa tanganmu bergetar? Ayo cepat lakukan. Apa iya makhluk ini selemah ini tadi kemarin? Disuruh membunuh satu makhluk saja dia berpikir panjang. Bunuh dia sekarang juga. Sandiwara macam apa yang saya pertontonkan pada kali ini? Lihat sendiri Hakim, dia mulai membual lagi. Sebenarnya saya tahu kenapa dia tidak mau menyerang saya. Karena sudah ditahan oleh kekuatan yang dia miliki. Semuanya sudah jelas Tuan Hakim. Silakan nilai sendiri. Siapa di balik dalam permasalahan ini? Baiklah, saya sudah memutuskan. Cepat tangkap lo makhluk ini. Hakim, kau berbuat tidak adil. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Apa maksud dan tujuan sampai kau memfitnah manusia ini dan kau sampai tega membunuh banyak sekali warga yang tidak tahu apa permasalahannya. Kenapa kau takut? Kau hakimnya tidak adil. Awas saja, semua teman-temanku akan membunuhmu. Kau tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Diam, Pak. Sini. Minggir manusia. Sini. Minggir. Nah, sebelum saya robek mulutmu, saya ingin menanyakan satu hal. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa yang menyuruhku? Tidak ada yang menyuruhku. Saya datang ke dusun itu benar-benar untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Saya sudah menemukan siapa pelakunya, yaitu dirimu. Dan kau hakimku tidak berlaku adil. Saya melihat satu mahkota ini sumbernya.
Tunggu sebentar, tenanglah. Sudahlah, awas. Mungkin bukan dirimu, tetapi makhluk lainnya memerintahkan. Sini. Sudahlah, sini. Kok katanya Hakim, mungkin manusia ini tidak bersalah. Tuhan, saya bukan Tuhanmu. Minggir, pergi dari hadapanku. Saya akui, kekacauan di sana, itulah perbuatan saya. Makhluk ini memang makhluk perintahan dari saya. jadi itu udah jelas. Tetapi asal hakim tahu, kami melakukan semua ini karena manusia ini mencuri barang yang sudah diberikan kepada Tuanku Agon. Seperti yang saya ceritakan. Kau sudah berurusan dengan kami. Hati-hati. Saya tidak mau bertanggung jawab. Silakan coba pergi saja sejauh mungkin karena kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Silakan. Ini adalah penjara yang abadi untuk dirimu. Kau tidak akan bisa pergi ataupun lolos dari penjara yang saya tanamkan di dalam tubuh. Baiklah manusia. Baiklah. Tuan Hakim. Saya meminta maaf atas tuduhan yang menimpa kepadamu. Dan saya mengingatkan Tuan Hakim, jika ada huru hara kembali, tolong, itu sedang membahayakan. Karena tuan dari makhluk tadi yang berdua itu sedang membangkitkan Barnabas. Baiklah, terima kasih atas. Pak Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia, saya meminta maaf kepadamu. Baiklah Tuan Hakim, saya percayakan masalah ini pada Tuan Hakim. Baiklah, terima kasih banyak atas kerjasama ini. Dan terima kasih banyak atas penjelasan yang kau berikan. Terima kasih. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Hakim. Saya juga akan kembali ke warga saya. Silakan Pak Lurah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iblis Barnabas sekarang sudah bangkit di sana. Akan tetapi memang belum dilepaskan oleh Profesor Aguan. Sebenarnya saya memiliki sebuah rencana, akan tetapi bisa beresiko tinggi di sana. Apa itu Tuan Hakim? Bagaimana jika kita biarkan saja Iblis Barnabas itu atau Profesor Aguan itu menanamkan semua parasit itu ke dalam Iblis Barnabas. Lalu setelah Iblis Barnabas itu dilepaskan ataupun Profesor Aguan ingin menjalankan rencananya, disitulah tugas kita untuk menghadapi dan kita bisa secara langsung untuk menyedot parasit yang ada di dalam tubuh dari Iblis Barnabas itu di sana. Ya memang itu sangat beresiko tinggi. Jika kita tidak mampu menahan Iblis Barnabas itu, yang akan terjadi adalah kehancuran di sana. jika memang semuanya sudah terbentengi dan semuanya sudah dipersiapkan, saya mengikut saja. Untuk Pati sendiri bagaimana Tuan? Pati pun masih memikirkan hal ini. Dan Eyang Sarif, Eyang sekarang sedang berusaha datang menemui Eyang Prabu untuk menanyakan solusi apa yang terbaik dalam permasalahan ini. Baiklah Tuan Biro, saya tunggu kabar baiknya saja. Saya, Dirwoyo, saya adalah anak buah dari Profesor Aguan. Kenapa kau merasa ketakutan seperti itu? Iblis Barnabas mengamuk, Tuhan. Walaupun dia masih diikat penuh
masih terjaga kerangkengnya. Akan tetapi kekuatannya sangat luar biasa, Tuhan. Tidak bisa dikendalikan sedikit pun. Kami sudah banyak yang tewas karena serangan dari iblis Barnabas itu, Tuhan. Dan Profesor Aguan pun sekarang sudah sekarat, Tuhan. Sekarat maksudmu? Benar sekali, Tuhan. Lantas, jika memang sudah seperti itu, bagaimana menyelesaikannya? Di sini, hanya dengan parasit itu, iblis Barnabas akan lebih bisa dikendalikan kekuatannya, Tuhan. Kami mohon maaf, Tuhan. Ampunilah kami. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghadapi iblis Barnabas dengan amukannya, Tuhan. Saya tidak yakin dengan. Jangan-jangan kau hanya ingin menjebakku dengan alasan Aguan sekarang sekarat, lalu kau bisa mengambil parasit itu dari saya. Saya tidak ingin menjebak Tuhan. Saya benar-benar meminta ampun, Tuhan. Saya pun mengakui kesalahan kami. Dengan kami percaya dirinya, memasukkan 12-nya tanpa memikirkan satu parasitnya sudah diambil Tuhan. Kami nekat, dan Profesor Aguan sudah mendapatkan ataupun menemukan cara untuk menyatukan dan mengontrolnya, akan tetapi tidak bisa, Tuhan. Itu kesalahannya siapa? Ya memang kami semua mengaku salah, kami semua salah, akan tetapi di sini kondisinya sangat genting, Tuhan. Kami membutuhkan parasit itu. Jika iblis Barnabas itu berhasil melepas kerangkengnya dengan sendirinya, yang ada bukan hanya kami, Profesor Aguan dan anak buahnya, tapi mungkin Tuhan dan makhluk-makhluk yang tidak dikenal pun akan mendapatkan imbasnya juga, Tuhan. Itulah hukuman bagi orang yang serakah. Yang kami tahu, dengan cara menanamkan 13 parasit itu, dia akan bisa dengan mudah untuk mengontrol diri, tidak mengamuk seperti ini, Tuhan. Ampunilah, Tuhan. Kemarin kau adalah lawan saya. Saya tidak mungkin mentah-mentah makan omonganmu. Saya akan melakukan itu dengan rundingan para sahabat yang lainnya tentunya. Saya sudah mengatakan ini kepada Tuhan. Silakan Tuhan rundingkan dengan siapapun yang ingin Tuhan rundingkan. Tapi saya mohon secepatnya putuskan rundingan itu, Tuhan. Tolong rumahnya Aguan dibuka itu, ya. Ada perwakilan kami yang ingin benar-benar masuk ke sana dan mengecek keberadaan di sana seperti apa. Baiklah, Tuhan. Saya akan menghubungi para pengikut dari Profesor Aguan untuk membuka lebar-lebar. Sudah, Tuhan. Saya sudah memerintahkan penjaga untuk membukakan pintu. Siapapun yang akan datang, biarkan dia masuk. Baiklah. Cepatlah. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nang. Assalamualaikum ya Martaji. Waalaikumsalam, Nang. Waalaikumsalam. Kon mlebu paring tempatnya ngene Profesor Aguan, Ya, Yang. Aku ketekan anak karo anak para pelung gantung. Ya, Yang. Tapi si anak kenyataannya, wih bener, Nang. Iblis Barnabas yang ngamuk wis akeh banget korban, Nang. Berarti banyaknya meninggal dunia, Yang. Bener banget, Nang, yakin. Wis akeh banget sing pada mati ning kono. Nek permasalahan gede kayak gini, mending diserana karo sing pinter uteke, Nang. Pati sendiri bagaimana yang Martadi? Aku urung ngabari ki maring Pati. Wong sing mikir perintah. Bek koyo aku nemuni kok disit ngomong kabar ki maring kok. Keadaan Profesor Aguan sendiri bagaimana? Profesor Aguan, jujur bae ya, Nang. Ning jero ruangan kowe langka Profesor Aguan, aku ora weruh kowe ning endi. Soale sining kono ki sing wis pada mati ta yang ngono jejer akeh banget dikumpulan ning kono, Nang. Yang, apa ini bukan permainan, Yang? Ya aku pun orang ngerti, Nang. Aku ora bisa memastikan ke permainannya apa tuh. Cuma nek ngamuk ta temenan ngamuk. Akeh sing mati, akeh sing mati. Berarti yang Martadi cepat-cepat ngabarin saja, Yang. Coba solusi yang terbaik seperti apa kepada Pati. Nanti apapun hasil rundingan, tolong yang Martadi saya dikasih tahu. Ya, Nang. Ya wis, nyotok berusaha anda karo Pati sithik, Nang. Ya.
Yo. Nah, jebring. Celaka manusia. Celaka. Iblis Parnabon sudah mengamuk di tempat penelitiannya Profesor Aguan. Jadi percuma saja. Mau sampai kapanpun, jika parasit itu disembunyikan, ini sudah sia-sia. Kesempatan kita hanya satu. Apakah kau memiliki pasukan yang begitu kuat untuk berhadapan dengan Iblis Parnabon itu? Kuncinya hanya itu saja. Jika kita bisa menghentikan Iblis Parnabon itu, saya bisa berusaha sekuat saya untuk mengambil ataupun menyedot parasit yang ada di tubuh Iblis Parnabon. Tetapi jika tidak ada yang bisa menahannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada saya akan mati di tangan Parnabon itu. Menurut saya, satu-satunya cara adalah menahan Iblis Parnabon itu, melawannya. Pada saat kita berhasil menahan dan melawan Iblis Parnabon itu, saya akan berusaha sekuat saya, sebisa-bisa saya. Saya akan mengambil parasit yang ada di dalam tubuh iblis itu. Baiklah, informasi ini saya simpan, akan saya sampaikan kepada sahabat yang lainnya. Baiklah, segera mungkin sebelum semuanya lebih besar lagi manusia. Aguan. Bagaimana manusia? Dari kemarin saya mencari-cari kalian. Apakah kau sudah mau memutuskan untuk mau menanamkan parasit yang satunya lagi ke dalam Iblis Parnabon itu? Seperti ini, Tuan. Setelah perwakilan dari kami mengecek ke sana dan mengabarkan bahwasanya memang benar banyak sekali korban dari pengikut Yai Aguan yang sekarang tergeletak. Akan tetapi Aguan nggak ada. Profesor Aguan sedang dalam proses pengobatan dan dia malah mengatakan dia itu ingin bertemu dengan dirimu manusia. Jangan senang hati, itu yang saya harapkan. Baiklah. Ini kesalahan saya, Mas. Saya meminta maaf karena tidak mendengar apa yang kau ucapkan kepada saya. Dibuat terluka oleh penelitianku sendiri. Apakah tulang rusuk Tuan patah? Sebenarnya banyak dari tulang-tulangku yang patah. Saya sudah terlanjur terlena dengan keberhasilan yang saya capai, sehingga saya melupakan kegagalan yang belum menghampiriku. Dan sekarang kegagalan itu benar-benar menghampiriku di saat saya merasa ini adalah puncak penelitianku. Lalu semuanya sudah terjadi, Yai Akbar. Bagaimana cara mengatasi Iblis Parnabon agar tidak menjadi brutal dan mengamuk seperti itu? Apakah tidak alangkah baiknya Yai Akbar menarik kembali 12 parasit yang sudah masuk ke tubuhnya Parnabon? Saya sudah memasang kuncian parasit yang sudah saya masukkan ke tubuh Parnabon, supaya tidak ada makhluk yang bisa mengambil kembali parasit Iteriska, tanpa terkecuali itu diriku. Berarti Yai Akbar juga tidak bisa mengambilnya. Benar. Lalu Yai Akbar mendapatkan ilmu kuncian itu dari mana? Saya membacanya di sebuah buku. Tetap jawaban dari buku tersebut sudah hilang terbakar. Saya hanya mengetahui caranya untuk mengaktifkan kuncian tersebut. Saya tidak mengetahui cara untuk melepaskan kuncian tersebut. Mungkin kau bisa tanyakan kepada sahabat-sahabatmu yang berada di belakangmu. Apa namanya kuncian itu?
Yai Akwan. Marilah. Oh ya. Sebenarnya saya sudah memiliki alat ciptaan saya sendiri untuk mengendalikan iblis Barnabon. Alat apa itu? Alat ini saya ciptakan untuk mengendalikan iblis Barnabon dengan syarat semua parasit Idriska sudah berada di dalamnya. Satu parasit sudah berada di tangan. Ini tergantung keputusanmu manusia. Saya meminta tolong padamu. Berarti maksud kedatangan Yai Akwan ke sini agar saya memberikan parasit Idriska yang satu itu biar iblis Barnabon itu bisa nurut. Saya yakin alat itu akan bekerja ketika 13 parasit Idriska dimasukkan ke dalam tubuh iblis Barnabon. Dan saya ingin mengetahui alat apa yang Tuhan ciptakan untuk mengendalikan iblis Barnabon itu. Sebentar. Ini alatnya manusia. Ketika satu parasit lagi dimasukkan ke dalam tubuh iblis Barnabon, pilihannya ada dua. Kau mengendalikan ataupun kau hancurkan sekalian iblis Barnabon. Kau bisa menekan yang berwarna merah untuk menghancurkan ataupun memusnahkan iblis Barnabon ketika dia sudah bisa dikendalikan dengan sempurna. Saya memberimu dua pilihan itu, antara kuncian atau kau memilih memasukkan satu lagi parasit Idriska ke dalam iblis Barnabon supaya bisa dikendalikan dengan alat yang saya ciptakan. Alat sementara saya pegang, Yai Akwan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan manusia. Bawalah cepat pulang, Yai Akwan. Kembalikanlah posisi semula. Cepatlah. Baiklah. Ini kasihan sudah masa ketakutan. Mari Tuhan, kita kembali. Saya pamit. Waalaikumsalam. Yes, panggil aja ya. Iya, yes. Tuhan dulu aja ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana, ada apa sampai saya mau masuk ke dalam ini? Itu sangat tebal sekali dinding yang kau buat di sana. Waalaikumsalam. Memang benar Tuhan dulu, agar saya merencanakan ini agar tidak ada makhluk satupun yang mendengarnya. Tadi saya didatangi oleh Yai Akwan. Kondisi Yai Akwan sekarang sudah sangat mengenaskan. Memang benar Kisana. Kejadian yang diceritakan Kisana pada waktu itu memang benar-benar terjadi. Yai Akwan menitipkan sebuah pesan. Yai Akwan itu memberikan saran agar parasit 12 yang ada di tubuhnya iblis Barnabon agar disedot kembali. Akan tetapi Yai Akwan ketakutan parasit itu akan diambil oleh makhluk lain, sehingga Yai Akwan itu memasang parasit Idriska itu secara paten menggunakan sebuah kuncian yang Yai Akwan sendiri itu tidak tahu cara membuka kunciannya. Pantas saja Kisana, Nenek Sepring datang ke tempat penelitian dari Profesor Akwan dan berusaha mau mengambil parasit itu, akan tetapi sangat kesulitan Kisana. Tadi dijawab di sini. Kuncian itu
bernama Sihrul Malataka. Sihrul Malataka. Benar. Saya rasa tidak asing dengan nama itu. Nah, andai kata kita bisa membuka kuncian dari Sihrul Malataka, kita bisa ambil kembali 12 parasit yang ada di tubuhnya Barnabon, lalu Barnabon akan tertidur kembali, Tuan Bilo. Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah, Tuan Bilo. Benda apa itu di sana? Sebuah alat untuk mengontrol iblis Barnabon, atau biasa disebut remote ya. Di mana di sini ada 9 tombol. Tentunya setiap tombolnya itu memiliki fungsi masing-masing untuk mengendalikan dari iblis Barnabon. Tapi alat ini bisa berfungsi ketika 13 parasit sudah masuk ke semua tubuh dari Barnabon. Itu Tuan Bilo. Yang kami takutkan, iblis Barnabon itu bisa mengendalikan dirinya sendiri dan kita tidak bisa untuk mengendalikannya di sana. Jadi saya rasa saya itu menahan agar parasit itu tidak dimasukkan ke dalam iblis Barnabon itu di sana. Cocok itu Tuan Bilo. Kunci Sihrul Malataka. Mungkin hal itulah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu di sana. Cocok itu Tuan Bilo. Saya mengingatnya. Saya mengenal makhluk. Makhluk itu sangat ahli dalam sihir Ibrani di sana. Baiklah, seperti ini saja di sana. Silakan Tuan Bilo. Di sana alangkah baiknya sampaikan kabar ini terhadap para sahabat yang lainnya. Dan saya akan berusaha mendatangi makhluk itu dan menanyakan mengenai Sihrul Malataka itu. Apakah itu bisa dipelajari ataupun mereka, dia yang sudah tahu, bisa menggunakan Sihrul itu terlebih dahulu atau tidak. Wah, cocok itu Tuan Bilo. Cocok itu Tuan Bilo.